Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai di pengadilan, kemudian apabila ternyata itu setelah dilelang mencukupi, berarti kan tidak masalah bagi konsumen. Sisa hutang. Tapi kalau ternyata tidak mencukupi, berarti kan konsumen berkewajiban untuk tetap melunasi sisanya, walaupun dengan perjanjian baru kan, sekemampuannya konsumen berarti. Tapi dia si konsumen ini mempunyai cacat B-checking berarti ya, nantinya kalau, gitu kan. Kalau sistem itu kembali ke sistem perbankan. Apakah acuan itu dijadikan pedoman untuk dijadikan B-checking? Tapi sekarang itu mayoritas pembiayaan finance kredit itu Di luar itu masuk sekarang itu. Kalau ke B-checking terkoneksi. Karena itu bagian dari perbankan ya. Dan pedoman dasar hukumnya undang-undang perbankan dan peraturan BI. Terus tapi ada perlu dipahami juga, ketika kembali ke tadi sertifikat fidusia, si perusahaan tidak mendaftarkan, itu ada sanksi administrasi oleh perbankan kepada perusahaan. Dan itu biasanya sanksi administrasi, ada 3 tahap kalau tidak salah. Administrasi, teguran pertama, kedua, sanksi apa saya lupa, dan yang terakhir itu mencabut izinnya perusahaan tersebut. Perusahaannya cabut izin. Gitu. Kalau mereka tidak mendaftarkan sertifikat fidusia selama minimal 30 hari kalau nggak salah. Setelah perjanjian dengan konsumen. Itu pada saat setelah perjanjian dengan konsumen itu kendaraan posisinya ditarik? Tidak. Atau di konsumen? Pada saat awal perjanjian. Perjanjian kan fidusia, tangan. Posisi kendaraan apakah ditarik perusahaan dulu oleh collection, ataukah posisi kendaraan ada di konsumen? Biasanya secara lisan mereka kendaraan itu serahkan ke konsumen. Adapun perjanjian itu dibuat berdasarkan setelah sepakati dari awal. Lahirlah perjanjian sertifikat lahirlah perjanjian fidusia. Nah, dasar itulah didaftarkan ke pengadilan. Tapi posisi kendaraan pada sampai dengan saat pendaftaran masih harus tetap di konsumen. Bisa atau di perusahaan atau bisa di perusahaan tergantung perjanjian di sana. Iya. Cuma terkait dengan jadi diambil juga, ya itu mah tergantung kesepakatan di sana ya. Iya. Ini kembali ke itu, soal unit itu kembali kesepakatan perjanjian untuk melindungi para pihaknya, baik pengusaha dengan konsumennya, itu dasarnya. Itu. Terus apa tadi Mas yang mau tanya? Gini, ada 2 hal kejadian hukum. Ini ada peristiwa hukum yang memang agak sulit. Satu, yang pernah kejadian itu melibatkan saudara saya, karena namanya petani yang nggak ngerti apa-apa. Memang itu tunggakan motor itu dalam posisi nunggak, tinggal di Subang. Ketika dia berjalan ke Indramayu, nah dia itu ditarik di jalan, diambil atas nama leasing. Cuman yang namanya kan ketakutan lah, namanya orang yang nggak ngerti. Nah diserahkan ke si yang namanya Matalang itulah. Memang kalau namanya petani ya pihak ketiga, nggak mungkin kan menyerahkan begitu aja, namanya orang minta kan, kecuali memang itu perampokan. Karena dia menyerahkan, dia membawa surat tugas leasing. Ketika ditelusuri leasing itu nggak ada, Pak. Nah itu seperti apa yang harus dilakukan? Ada 2 jawaban. Pertama, penyerahannya itu berdasarkan apa dulu? Kalau berdasarkan kesadaran hukum itu tidak ada masalah, tidak ada masalah hukum. Cuman tapi hak kewajiban masih tetap berjalan. Gitu. Ditariknya itu, pemainnya ini sadar dia, ini saya serahkan kendaraan karena saya sudah tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban, gitu kan? Ditarik oleh mereka, hak kewajibannya tetap berjalan. Haknya itu ketika dilelang itu nanti apa masih sisa hutang atau masih lebih dari hasil lelangnya, berarti hak konsumen. Itu ternyata barangnya tidak sampai ke perusahaan. Nggak ada, ketika telusuri nggak ngaku. Tinggal disampaikan bahwa seharusnya gini, pertanyaan yang pertama tadi, ketika pun ditarik, si orang yang mau narik kita harus melihatkan identitas. Saya dari sini menyerahkan biodata, bukti penyerahan barangnya ada. Nah itu jadikan dasar nanti kita datang ke finance, ke pembiayaan perusahaan. Ini loh ditarik, ini bukti penerimaan. Dan mereka bertanggung jawab si perusahaan itu terhadap apa yang sudah dilakukan oleh si pihak ketiga. Biasanya memang mereka pihak ketiga juga punya kontrak
Si perusahaan yang pegang itu kontrak, tugas untuk mengambil barang. Gitu. Barang itu. Itu legal, tapi tidak legalnya ketika berhadapan dengan konsumen, karena konsumen pada saat kontrak tidak melibatkan perjanjian Pihak ketiga. Itu kenapa Anda datang ke saya? Tidak ada hubungan dengan saudara. Hubungan saya itu saya dengan pihak finance, pihak kesatunya dan pihak keduanya. Kenapa ada pihak ketiga? Dan itu dari kewajiban sebenarnya. Sekalipun legal mereka diperintahkan oleh finance. Rujukan awalnya sebenarnya dari kontrak itu aja perjanjiannya. Iya. Kalaupun ternyata disalahgunakan, itu pertanggungjawaban si pihak ketiga. Nah, itu ketika proses seperti itu berarti itu mah udah masuk ke ranah kepolisian aja. Berarti pidana umum ya, pidana murni karena dia tidak diberikan tanda terima, dia kan terpaksa kalau bagaimana karena dia kan perjalanan dari Subang hukum kan masuknya. dari Subang mau ke Indramayu, dia diambil di tengah jalan gitu kan, dia nggak sengaja lah gitu kan. Pengertiannya gini, kalau dia sadar itu ada bukti terimanya, ada bukti penyerahnya, gitu kan. Tapi kalau memang diambil unsur ada tekanan, nggak boleh. Sekalipun merasa itu sadar. Tapi ketika sadar itu kan harus dibuktikan dengan sah terima. Kalau tidak ada sah terima, artinya ini barang diambil paksa. Gitu. Kalau sudah ambil paksa itu kan udah ranahnya pidana, perampasan barang milik orang lain. Gitu kan. Itu berlakunya pasal 365 dan 368. Perampasan barang dan juga bukan milik dirinya atau milik orang lain. Jadi akhirnya diselewengkan kan, itu nggak masuk. Ya itu dipindahkan ke pihak keempat. Padahal debt collector itu kan kata Pak Sirait itu ada pihak ketiga yang mempunyai perusahaan kan dengan SOP-nya yang harus dipenuhi kan seharusnya. Iya. Oke. Sekilas. Jadi Dan mungkin perlu ditambah satu. Ketika meng-FC barang itu ada pedoman lagi Kapolri, peraturan Kapolri yang menentu. Jadi mereka itu harus istilahnya bahasanya apalah, sounding lah. Bukan kalau izin terlalu ekstrim ya. Mereka kerjasama harus melapor lah ke pihak kepolisian bahwa saya mau ngambil barang gitu. diantar oleh pihak kepolisian. Iya, dilibatkan kepolisian. Ketika memang semua prosedur sudah ditempuh yang tadi yang sertifikat fidusia itu, gitu. Itu dilibatkan, itu perintah peraturan Kapolri. Gitu. Itu kawan. Ya, gitulah rekan-rekan. Ya, bincang pagi ini kita lagi ada di Hotel Slips Bekasi ya. Rawamangun, Jakarta. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena di daerah kita masih banyak terjadi hal-hal seperti itu. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga amanah, selalu berbuat baik dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.